Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat. Berita ini dirahasiakan oleh pemerintah Jepang. Banyak stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi tokoh golongan muda yakni Sultan Syahir mendengar kabar ini melalui radio BBC. Di Bandung, Sultan Syahir mengumpulkan pemuda untuk mengadakan rapat. Saudara-saudaraku, saya ingin menyampaikan berita gembira mengenai kekosongan kekuasaan Indonesia. Itu merupakan kabar yang gembira, tapi saya bingung apa yang dimaksud dengan kekosongan kekuasaan itu. Maksud saya, Jepang tidak lagi berkuasa terhadap negeri kita. Oh ya, saya mengerti maksud Tuan. Para pemuda pun sepakat untuk menemui Soekarno di rumahnya. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda mendatangi Soekarno tentang menyampaikan keinginan mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, silakan masuk. Saya dengar dari istri saya ada yang ingin kalian sampaikan. Memangnya tentang apa? Membicarakan keinginan kami untuk secepatnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Maksud kalian apa? Saya tidak mengerti. Kami ingin agar secepatnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Apa kalian tidak memikirkan bahaya jika memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Apa ini terlalu tergesa-gesa? Apalagi berita menyerahkan sekutu masih diragukan. Tapi saya yakin berita tersebut benar adanya. Mungkin pembicaraan kita akhiri segini aja karena sudah terlalu malam. Malam harinya, para pemuda mengadakan rapat tepat jam 8 untuk membahas mengenai sikap Soekarno yang kurang mendukung keinginan para pemuda. Bagaimana kalau kita bicarakan ini dengan Mohatta dan Soekarno? Ya, kami setuju. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, mencari Kang Mas. Kebetulan sekali tokoh-tokoh tua juga sedang berkumpul. Ayo sini masuk. Maaf Bung, kami mengganggu waktu Anda lagi. Oh, tak apa yang mau kalian bicarakan? Kami menginginkan Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaan. Ya, saya tahu. Kalian begitu menginginkan proklamasi kemerdekaan. Saya juga menginginkannya. Lalu kenapa Bung tidak menyetujuinya kalau memang menginginkan kemerdekaan Indonesia? Saya tidak bisa seenaknya menyetujui usul Anda tanpa mengadakan rapat anggota PPKI. Saya harap Bung tidak mengadakan rapat anggota dengan PPKI karena saya takut Jepang mengetahui rencana ini Bung, karena PPKI dibentuk oleh Jepang. Ya, saya setuju. Tetapi kami tidak menyetujuinya. Tapi tidak ada kata tapi. Karena berbincang Soekarno dan para pemuda semakin alot, tiba-tiba Mohatta datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Tidak apa-apa, kami membicarakan para keinginan pemuda ini. Apa keinginan mereka? Mereka ingin segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Bagaimana kalau kita rundingkan ini tanpa para pemuda? Ya, saya setuju. Lalu apa yang kita lakukan? Tidak tahu sebenarnya mengenai berita tersebut. Jadi maksudmu, Bung tidak perlu mengikuti keinginan pemuda itu?
Ya, bagaimana kita tidak menyetujui para keinginan pemuda itu dan kita sampaikan pada mereka. Baik, ayo kita sampaikan mereka. Saya tetap kepada pendirian saya untuk tidak melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Baiklah kalau begitu. Kami tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Soekarno dan Muhammad Hatta tidak menyetujuinya. Begini saja, saya mengusulkan agar Bung Karno dan Hatta kita asingkan saja keluar dari Jakarta, jauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Bagaimana kita bawa mereka ke Ranggas Tempo, dekat Karawang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa malam-malam begini? Maaf Bu, kami tidak bermaksud mengganggu. Ada yang harus kami bicarakan dengan Bung Karno. Oh, mari silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ayo masuk. Sebelumnya kami minta maaf telah mengganggu istirahatmu, Bung. Kami di sini yang membawa Bung Karno dan Bung Hatta Kemana? ke Karawang Kenapa harus ke Rawang? untuk menghindari dari pengaruh Jepang. Bagaimana kalau kami tidak mau? Sekarang Tuan bukan saatnya berdebat. Cepat ikut kami. Bung Karno, tunggu apa lagi? Waktu ini lagi tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Iya, sebaiknya Bung setuju saja. Maaf, saya tidak bisa. Secepatnya atau kubunuh kau. Kami cuma ingin melaksanakan proklamasi secepatnya, namun Bung Karno menolak. Iya, saya tahu, tapi tidak dengan kekerasan. Lebih baik masalah ini dibicarakan dengan baik. Di sisi lain, Ahmad Suberjo yang mengetahui keberadaan Soekarno dan Fatmawati serta Muhammad Hatta meyakinkan para pemuda. Emang kenapa? Rasanya tidak arif apabila menahan kedua tokoh nasional. Tidak arif. Bagaimana kami berusaha meyakinkan mereka, namun mereka tetap saja menolak. Mereka berangkat ke Ranggas Dengklok dan bertemu dengan Soekarno dan Muhammad Hatta. Lalu mereka pergi lagi dan sampai di Hotel Handes. Maaf Nyonya, apakah ada kamar kosong untuk kami? Maaf Tuan, semua kamar di sini sudah penuh. Oh begitu, terima kasih. Karena tidak ada kamar kosong, mereka pun memutuskan untuk kediaman Laksamana. Karena kediaman Laksamana terjamin keamanannya. Permisi, kami ingin bertemu Laksamana. Baiklah, silahkan. Tuan ada di dalam. Selamat malam, Tuan. Kenapa Tuan mendatangi kediaman saya? Maaf kedatangan kami mengganggu Anda. Kami mendengar berita dari salah satu yang sedang berita dari luar negeri tentang kekosongan kekuasaan Indonesia. Memang benar, berita tersebut benar adanya, tapi kami masih merahasiakannya agar tidak timbul kekacauan. Dan para pemuda harus menjelaskan agar proklamasi kemerdekaan Indonesia secepatnya. Itu merupakan kesan bagus, mengingat inilah waktu yang tepat. Berarti Tuan menyetujuinya. Biarkan saya yang mencatat naskah. Bagaimana kalau naskahnya dimulai dari kami? Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan ini kemerdekaan. Itu bagus, karena naskah ini menyatakan kemerdekaan bangsa kita. Akhirnya naskahnya siap ditulis. Soekarno pun menyuruh Sayuti Malik untuk mengetik teks proklamasi. Maaf, apakah saya bisa mengetik naskah ini dengan perubahan-perubahannya? Baik Bung, saya akan mengetik proklamasi. Akhirnya, dini hari tanggal 17, para pemuda berkumpul untuk mendengarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia di rumah Soekarno. Bung Karno, para pemuda telah berkumpul. Mereka sudah tidak sabar mendengarkan Anda membacakan naskah proklamasi. Tunggulah sebentar, Bung Hatta belum datang. Saya akan menunggu Bung Hatta terlebih dahulu. Ya sudah silahkan, tapi jangan terlalu lama-lama. Kami sudah tidak sabar menunggu. Biar saya saja yang mengurus benderanya. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit benderanya. Fatmawati, tolong panggilkan Fatmawati kemari. Ada apa Kang Mas memanggil saya? Bu, tolong jahit bendera merah putihnya. Di sini bukankah Ibu mempunyai ikan merah putih? Entahlah, tapi seingat saya kain itu sudah Ibu buat jadi rok. Pokoknya Kang Mas minta sekarang jahit benderanya. Maaf Bung, bisakah proklamasi Indonesia segera dimulai? Bisa, ayo kita laksanakan. Akhirnya, segala persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia selesai. Bendera
kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.